Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini saya Lina Gustina dengan NIM 2108246 dari kelas 2 BPG Pakmut akan menyampaikan tugas tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tugas ini saya buat sebagai pemenuhan tugas dari dosen pengampu yaitu Bunda Dia Nikawanti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pertemuan ketujuh tentang layanan pengaduan online KPI. Layanan pengaduan online KPI dibentuk bertujuan agar masyarakat mampu menyalurkan setiap permasalahannya dan dapat mengadukannya kepada pihak yang berwenang. Dan juga ini bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Maka dari itu, pemerintah Republik Indonesia membentuk sistem pengelolaan pengaduan pelayanan Republik Nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat untuk menangani masyarakat yang akan melaporkan suatu permasalahan. Lapor telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Berdasarkan survei, ada banyak jenis laporan yang dilaporkan oleh masyarakat lewat laporan online ini. Yang paling banyak melaporkan yaitu tentang anak dan tentang kekerasan rumah tangga. Tentang anak yaitu tentang kekerasan yang ada pada anak, kemudian tentang pelecehan seksual, dan juga tentang pola asuh pada anak yang tidak baik. Ada pula tentang kekerasan rumah tangga yang menyampaikan kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu mengenai kasus seorang ibu yang tega membunuh anaknya. Kasus seorang ibu ini terjadi di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Ketika itu seorang ibu membunuh anaknya yang berusia 7 tahun dan 2 anaknya lagi sedang terdampar dalam keadaan luka parah. Menurut Ratih, Ibrahim MM ikut berkomentar yaitu dia mengatakan bahwa kondisi mental pada seorang ibu kandung yang membunuh anaknya di Brebes itu masih bersifat spekulatif sehingga tidak bisa digeneralisasi dalam konteks umum. Menurut Ratih mengatakan bahwa perbuatan ibu tersebut sebagai manifestasi dari rasa keputusasaan, frustasi, hingga kemarahan. Kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk hingga kondisi yang terjadi pada suami juga harus diinvestigasi lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan peran Lembaga Nasional Perlindungan Hak Anak. Dilansir dari situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pembentukan KPI mendat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dinobatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan-masukan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penerapan atas pelanggaran masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Pertemuan 11 yaitu tentang Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Protokol Konvensi Hak Anak mengenai perdagangan anak-anak, prostitusi anak-anak, dan pornografi anak-anak, melarang perdagangan prostitusi dan pornografi anak-anak. Tambahan lainnya yaitu mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik senjata, membatasi keterlibatan anak-anak dalam konflik-konflik militer. Materi selanjutnya yaitu perbedaan anak pada zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu anak cenderung lebih
Aman, karena pada zaman dulu belum ada hal-hal negatif yang menjurus pada anak. Lain halnya dengan anak pada zaman sekarang. Anak pada zaman sekarang banyak sekali hal-hal negatif yang menjurus pada anak. Tetapi pada zaman sekarang sudah ada lembaga khusus yang berperan penting atau mengurus terkait hal-hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran hak anak. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada hak anak banyak sekali kasusnya, dari mulai kekerasan seksual, kekerasan dalam pendidikan, pola asuh yang tidak baik, serta masih banyak lagi pelanggaran yang menyangkut tentang hak anak. Contoh lainnya yaitu ketika anak harus mendapatkan pola asuh yang baik, serta diberikan asupan-asupan gizi yang seimbang yang mampu membantu anak dalam tumbuh dan berkembang. Tapi pada kenyataannya banyak anak yang tidak mendapatkan hak tersebut. Yang selanjutnya yaitu perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang memang berwenang untuk menangani permasalahan ini. Melihat gizi buruk yang terdeteksi pada anak merupakan suatu permasalahan yang harus segera ditangani. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menekankan kembali kepada pihak keluarga untuk memperhatikan gizi pada anaknya. Hal ini dimaksudkan karena keluargalah yang lebih dekat dengan kehidupan anak. Melihat gizi buruk semakin merajalela, maka dari itu pemerintah berupaya dengan sangat keras untuk memberikan penanganan-penanganan baik kepada anak, seperti halnya diadakan imunisasi setiap bulannya, pemberian vitamin kepada anak, dan masih banyak lagi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah.